Bahasnya bersama Roy Suryo, penuding ijazah Jokowi, dan Ade Dermawan, Sekjen Peradi Bersatu. Saya menyapa Pak Ade, selamat sore. Mas Ade. Dan saya menyapa, terima kasih telah hadir di studio, Mas. Sama-sama, my sister. Ya. Setelah diperiksa langsung datang ke Kompas TV. Oh iya, naik drone tadi. Naik drone. Bajunya masih sama kan? Ya, saya langsung punya pertanyaan satu. 85 pertanyaan, ada materi apa saja yang ditanyakan kepada Anda? Tadi sempat diceritakan tidak jauh dari Dr. Ismon, ya gitu. Tapi ini ya harusnya memang orang tuh smart ya gitu. Kalau yang tidak cerdas ditanyakan, nggak usah dijawab karena jawabannya pasti tidak cerdas juga. Pertanyaannya banyak nggak cerdasnya? Iya, jadi banyak yang nggak ada hubungannya. Seperti? Atau misalnya tiba-tiba dia bilang, oh dia menyaksikan acara langsung di studio gitu ya. Nah pertanyaannya adalah pasalnya yang mana yang di studio itu. Ketika itu pasal ITE ya salah. Saya adalah perancang dan pengawal undang-undang ITE selama 10 tahun. Ya gitu. Jadi tidak tepat sasaran tidak soal tepat. ITE yang dilaporkan oleh Pradi. Penyidiknya juga jadi lagi, oh iya ya Pak, ya iyalah. Ya udah itu nggak usah tanyain, siap. Nah, udah, nggak usah. Kemudian tentang pasal penghasutan. Penghasutan itu Mbak, sudah ada putusan MK ya tahun 2009 mengatakan penghasutan bukan lagi delik formil tapi delik material. Delik material itu harus ada efek dari orang yang terhasut. Orang terhasut harus melakukan kerusuhan atau onar secara nyata, bukan seramanya. Saya tanya, ada nggak itunya? Nggak ada Pak. Ya udah, ngapain tanyain? Ya udah. Jadi banyak hal yang pertanyaan itu udah patah sendiri ketika ditanyakan. Ya kalau gitu kan ngapain dijawab gitu loh. Jadi clear aja. Jadi dari 85 pertanyaan kan Anda diperiksa sangat singkat ya waktunya karena nggak jawab semua pertanyaan. Jadi 85 pertanyaan berapa yang masuk logika Anda? Yang masuk logika cuma 3. Ah, cuma 3? Iya, apakah Anda sehat? Apakah Anda siap dan apa keterangannya mau ditambahkan? Selain itu nggak ada. Satu legal standingnya dari Peradi Bersatu, berdua, bertiga, berempat, berlima ini nggak ada gitu. Karena kalau itu adalah orang yang kemudian terkena dampak langsung seperti Pak Joko Widodo, waktu itu kami datang untuk melayani pertanyaan itu, gitu. Karena ini ada efek langsung. Ini orang-orang yang tidak ada kaitannya langsung, kemudian numpang di layani apa ya, di kasus hukumnya Pak Joko Widodo, mereka tidak kena dampak langsung, mereka tidak kena efek dari itu. Kemudian sudah ada jelas mereka itu yang dilakukan adalah soal-soal yang sifatnya general. Padahal ada sifat-sifat yang hukum yang spesialis yang sudah misalnya 310, 311 yang itu dilaporkan oleh Joko Widodo. Ada istilah hukum namanya lex speciali derogat lex generali. Kalau sudah yang spesial itu ditanyakan, ya udah derogat generalisnya, artinya pasal-pasal yang umum bisa dikesampingkan. Polisi tadi juga mengakui. Oke, jawaban Anda kita akan coba tanya ke Mas Ade dari Perade yang telah bergabung bersama kita. Selamat petang Mas Ade. Selamat petang. Oke, Mas Ade tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Roy mengatakan tuduhan Anda terkait dengan Undang-Undang ITE melanggar penghasutan itu nggak masuk akal. Mas Anda menuduhkan hal yang salah kepada Mas Roy CS. Gimana tanggapannya? Jadi gini Mbak ya, bahwa kemudian kalau mencari dampak langsungnya ya, saya kasih contoh 2 saja. Yang pertama penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo di Solo. Itu yang pertama. Penggerudukan itu terjadi, itu fake atau fakta? Itu fakta atau bohong tuh? Terus yang kedua, yang kedua adalah peristiwa pembakaran foto Mas Roy di Malang Raya. Itu fakta atau bohong? Rekayasa kalau itu. Rekayasa katanya Mas. Itu dulu, itu fakta atau bohong tuh. Nah, terjadi di mana-mana. Kalau ini tidak dilaporkan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi susulan-susulan baik dari relawan maupun juga dari masyarakat yang mencintai Jokowi ataupun yang kontra terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo atau pendukungnya Pak Roy Suryo CS atau TPUA gitu loh. Sebentar Mas Roy, saya jelaskan dulu bahwa kalau berbicara dampak itu pasti ada dampak. Enggak mungkin kuculuk-kuculuk orang mau melaporkan polisi, apalagi itu adalah relawan Bapak Joko Widodo ya untuk hal ini. Kalau tidak ada dampak, ini ada dampak gitu loh. Jadi generalis yang dimaksud dengan Pak Roy, benar sekali.
Tetapi perlu diingat, tidak ada dampak. Ya. Nanti kita lanjutkan Mas Ade dan Mas Roy, kira-kira apa yang disampaikan nanti dijawab. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang.